Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Ervan. Di sini saya sebagai sales marketing penjualan software Accurate. Nah, jadi jika Bapak Ibu ada yang ditanyakan mengenai software Accurate atau ingin tahu nih Accurate itu kayak gimana sih, fiturnya apa-apa aja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya. Dan untuk nomor telepon saya nanti saya akan share di akhir materi ya, seperti itu. Langsung saja di live streaming kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat database akurat online dengan mudah. Karena banyak nih yang calon customer yang masih kesulitan nih cara bikin database akurat online tuh kayak gimana sih Pak? Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat database di akurat online. Oke, langsung saja di sini saya ke materinya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai streaming hari ini, di sini saya akan membahas cara membuat database di akurat online. Jadi sebelum saya jelaskan bagaimana cara membuat database-nya, di sini saya ingin menginfokan kembali bahwa Accurate ini adalah software akuntansi cloud ya, atau software akuntansi yang berbasis cloud, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang nanti akan membantu para pelaku bisnis dan UMKM yang ada di Indonesia dalam membuat laporan keuangan menjadi lebih mudah. Ya, jadi Accurate Online itu adalah software akuntansi nih yang berbasis cloud atau web based. Fungsinya apa? Untuk membuat laporan keuangan. Seperti itu. Jadi kan banyak kendala nih para pelaku bisnis, bagaimana nih cara cek piutang usaha, kemudian cek stok, ya, kemudian untuk umur piutang, kemudian cara bikin laporan keuangan. Nah, itu kan di Indonesia ini kan sangat banyak ya yang belum menguasai lah cara membuat laporan keuangan itu seperti apa. Nah, makanya di sini kita ada namanya Accurate Online. Nah, Accurate Online ini sebagai tools nih yang nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam membuat laporan keuangan. Oke, langsung saja ya di sini. Jadi tahap apa sih yang pertama pada saat kita ingin membuat database di Accurate Online? Pertama itu adalah harus mendaftarkan akun baru. Jadi untuk masuk ke Accurate Online ini harus punya email ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk linknya di sini saya udah share, yaitu Bapak Ibu bisa gunakan di bit.ly/yuk coba Accurate. Jadi nanti link ini Bapak Ibu bisa gunakan ya untuk membuat untuk daftar di Accurate Online atau ingin join nih daftar akun baru di Accurate Online. Nah, apa saja sih yang harus diisi? Nah, di samping kirinya ini ya, kalau di tempat saya, ini ada gambar. Nah, gambar ini apa aja sih yang harus diisi? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nama lengkap, kemudian nomor handphone, email, password, seperti itu. Nah, jadi saran saya nanti Bapak Ibu harus gunakan nomor handphone yang aktif, seperti itu, karena nanti buat verifikasi. Kemudian untuk emailnya juga. Jadi email yang benar-benar digunakan untuk perusahaan tersebut gitu. Kalau bisa sih saran saya pakai email perusahaan, sehingga nanti buat verifikasinya itu mudah seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu udah daftarkan nih nomor telepon, email, dan passwordnya udah dibuat, nanti tinggal klik daftar saja, seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah klik daftar, nanti otomatis akan mendapat link verifikasi. Nah, itu silahkan tinggal cek email. Nah, nanti tinggal diklik link verifikasinya, seperti itu. Nah, itu buat daftarnya ya, ini baru tahap daftar di Accurate Online. Jadi belum buat database-nya. Ya, jadi untuk tahap Accurate Online cukup mudah ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal isikan aja di kolom chat seperti itu. Nanti akan saya bantu jawab. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik link verifikasi, nanti akan muncul tampilannya. Oke ya, di sini saya langsung praktekkan saja. Di sini saya udah membuat email baru ya, udah daftarin nomor telepon juga. Jadi saya sudah siapkan untuk akun yang nanti saya akan coba jelaskan gitu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah klik link verifikasi, ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja akun email yang sudah didaftarkan. Nah, tadi di sini saya udah siapkan ya untuk akun emailnya yang saya sudah daftarkan. Saya tinggal masukkan saja. Dan
kemudian tinggal passwordnya. Nah, ini saya tinggal masukkan passwordnya tadi. Nah, kalau itu tinggal di login. Oke, nanti otomatis akan muncul selamat datang Maulana Evan ya. Ini untuk akun email saya. Anda sudah berhasil masuk ke Akurat Online seperti itu. Nah, nanti untuk bikin database-nya, Bapak Ibu tinggal klik buat database di sini. Oke, nah nanti selanjutnya tinggal masukkan di sini nama PT-nya. Di sini misalkan saya buat PT ABC Center ya. Ini buat nama PT saya contohnya. Dan untuk warna backgroundnya nanti tinggal disesuaikan saja, ada biru, hijau. Nah, di sini saya pakai biru. Kemudian untuk logonya nanti Akurat sudah sediakan sampelnya di sini. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya logo sendiri, nanti tinggal di klik di sini. Nanti tinggal disiapkan logonya. Ya, jadi bisa pakai logo perusahaan Bapak Ibu sendiri atau mau pakai logo yang udah disiapkan Akurat ya, tinggal dipilih aja. Di sini saya misalkan pilih yang gambar ini ya. Nah, selanjutnya tinggal klik simpan. Nah, di sini kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini database saya sudah muncul nih dengan nama PT ABC Center. Nah, maka langkah selanjutnya kita tinggal klik saja di sini. Nah, di sini kita tunggu. Oke, selanjutnya dia akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 6 tahap ya. Ada tahap 1 info perusahaan, tahap 2 fitur, tahap 3 penjualan, tahap 4 pembelian, tahap 5 persediaan, dan yang terakhir itu akun perkiraan. Nah, untuk tahap 1 ini Bapak Ibu harus isi sesuai dengan informasi detail perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Tadi kan saya udah buat namanya PT ABC Center. Nah, untuk level distribusinya nanti tinggal dimasukkan di sini, ada produsen, distributor, sama retail. Lalu untuk bidang usahanya di sini Akurat sudah sediakan ya. Nah, untuk bidang usahanya tinggal dipilih saja sesuai dengan bidang usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya pilih order aja. Dan untuk nomor telepon ini bisa dimasukkan, misalkan nomor telepon usahanya ya. Nah, ini tinggal dimasukkan. Kemudian kalau ada fax tinggal dimasukkan, email. Untuk alamatnya di sini bisa dimasukkan, misalkan Jalan Gajah Mada nomor itu contohnya ya, kalian. Nah, ini untuk kabupatennya DKI aja, DKI Jakarta. Untuk kode posnya ini bisa dimasukkan, misalkan 180 ya. Nah, setelah itu tinggal klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, nanti kita disuruh isi lagi nih, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan kondisi usaha Anda agar Akurat dapat menyesuaikan fiturnya sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita isi. Nah, ini wajib atau tidak? Nah, ini tadi saya bilang dikondisikan sesuai dengan perusahaan Anda. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya cabang, misalkan ada kantor pusat di Jakarta, saya punya cabang nih di Bandung, kemudian di Surabaya. Nah, jika seperti itu, maka Bapak Ibu harus klik iya di sini. Tapi kalau tidak punya cabang, saya cuma punya satu lokasi aja nih, kantor pusat, ya ini nggak usah dicentang gitu ya. Di sini saya misalkan punya cabang. Nah, oke, selanjutnya apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Jadi maksudnya di sini, misalkan Bapak Ibu transaksinya nggak cuma pakai DR, bisa pakai USD seperti itu, karena supplier kita ada yang menggunakan mata uang asing, maka kan kita harus menyesuaikan juga. Nah, nanti tinggal dibuat saja di sini, tinggal diklik ya kalau transaksinya menggunakan mata uang asing. Nah, misalkan di data saya itu saya nggak pakai mata uang asing, berarti saya tidak centang ya. Nah, selanjutnya di sini apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN? Nah, jadi kan gini, setiap perusahaan kan ada yang sudah PKP atau yang belum PKP. Kalau misalkan perusahaan Bapak Ibu sudah PKP, ya nanti kita tinggal aktifkan di sini ya, sehingga nanti transaksinya kita bisa menggunakan PPN seperti itu, kurang lebih ya. Oke, selanjutnya di sini apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Nah, biasanya ini buat perusahaan jasa nih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada PPh 23 pada saat pembayaran, nah nanti
tinggal diaktifkan saja fiturnya di sini. Karena saya nggak ada PPh 23 ya, nggak ada potongan. Nah, ini saya nggak aktifkan. Selanjutnya, saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan barang lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Nah, jadi maksudnya ini adalah approval. Jadi akurat online tuh keunggulannya ada fitur approval. Nah, untuk fitur approval ini juga opsional gitu loh. Bapak Ibu bisa gunakan atau tidak. Kalau mau digunakan ya tinggal kita pilih ya, kan seperti itu. Jadi maksudnya kita bisa membatasi setiap transaksi-transaksi yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Contohnya transaksi penjualan, pembelian, ya, atau jurnal, atau buku besar. Nah, nanti itu bisa buat settingan approval-nya, sehingga dia harus mengajukan dulu supaya transaksi itu bisa di-approve, sehingga kita bisa proses ke tahap selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan approval. Jadi kalau mau bikin invoice atau mau bikin mau pesen barang, dia harus ajukan dulu ke level yang paling tinggi, contohnya seperti itu. Nah, ini saya pilih ya aja. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Jadi kalau misalkan di tempat Bapak Ibu punya aset ya, seperti mobil, motor, nah nanti itu tinggal didaftarkan saja di akurat online-nya. Tapi tergantung Bapak Ibu nih di perusahaannya ada aset atau tidak. Nah, misalkan di sini saya punya aset ya, saya harus pilih ya. Jadi nanti akan memudahkan saya nih untuk perhitungan penyusutannya, karena nanti di akurat itu kita bisa menghitung depresiasinya Bapak Ibu sekalian. Asalkan asetnya itu kita daftarkan di modul asetnya di akurat seperti itu. Tinggal metodenya apa, nanti akurat udah menyesuaikan. Jadi ada fiturnya nanti. Oke, selanjutnya di sini apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban dan penjualan? Nah, kalau di perusahaan Bapak ada sistem budgeting ya, ada anggarannya setiap bulannya. Nah, nanti ini bisa digunakan fiturnya seperti itu. Nanti tinggal pilih ya saja. Nah, di sini saya tidak centang karena saya tidak ada anggaran biaya ya. Saya nggak pakai seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengisi di poin 1 ini ya, info perusahaan, kita tinggal klik lanjut di sini. Nah, di klik lanjut ini kita juga harus disuruh mengisi dengan kondisi sesuai kondisi usaha Bapak Ibu sekalian gitu, agar nanti akurat dapat menyesuaikan fiturnya sesuai dengan kebutuhan usaha Anda gitu. Nah, kurang lebih sama. Apa yang pertama ini, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Nah, jika nanti di perusahaan Bapak Ibu kita bisa bikin penawaran ya. Jadi kadang kan setiap perusahaan tuh ada yang pakai penawaran, ada juga yang langsung bikin faktur gitu loh. Jadi ini tinggal disesuaikan saja gitu. Nah, misalkan di perusahaannya pakai penawaran nih buat kita berikan kepada si customer. Nah, ini kita tinggal pilih ya saja. Kemudian pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Nah, di akurat ini juga ada sistem tukar faktur Bapak Ibu sekalian. Biasanya buat yang distributor, supplier, nah itu ada tukar faktur ya. Nah, nanti ini tinggal diaktifkan saja di sini. Selanjutnya di sini, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Nah, ini kalau misalkan ada sistem retur ya Bapak Ibu sekalian, misalkan dia udah beli ke kita, ternyata barangnya tidak sesuai nih, dia komplain. Nah, nanti barangnya itu kita kembalikan sehingga nanti mengurangi piutangnya seperti itu. Nah, jika ada seperti itu, nanti ini tinggal diaktifkan saja. Nah, di sini saya pilih ya. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Nah, jadi kan gini, setiap perusahaan kan ada yang punya salesman, ada juga yang dia tidak punya. Nah, misalkan di tempat Bapak Ibu punya salesman dan ingin menghitung komisinya setiap akhir bulan tuh laporan penjualan per salesman-nya berapa, terus komisinya berapa. Nah, itu nanti tinggal diaktifkan saja fiturnya seperti itu. Nah, di sini misalkan saya punya salesman, nah ini saya aktifkan. Apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain seperti konsinyasi? Nah, jadi kan banyak tuh yang perusahaan yang dia menitipkan barangnya nih kepada rekan kerjanya. Sehingga nanti setiap bulan tuh saya akan tagih nih barang saya tuh laku berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi sistemnya seperti konsinyasi lah, nitip barang seperti itu. Nah, kalau di perusahaan Bapak ada transaksi seperti itu, konsinyasi, nah ini tinggal diaktifkan saja. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Nah, misalkan kalau di tempat Bapak Ibu ada bikin surat jalan, kemudian barang itu dikirim pakai apa? Pakai mobil box atau pakai
jasa pengiriman apa. Nah, nanti ini tinggal diaktifkan saja, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini apakah perusahaan Anda memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jadi di Akurat itu kita bisa bikin syarat pembayaran Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita bisa setting nih customer itu jatuh temponya berapa atau syarat pembayarannya apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu ada syarat pembayaran atau yang kita sering bilang TOP ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja di sini. Dan nanti untuk syarat pembayarannya kita tinggal buat gitu. Oke. Nah, untuk di poin nomor 3 di penjualan ini, jika sudah Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi perusahaannya, maka kita lanjut lagi. Yaitu di poin nomor 4, yaitu pembelian. Jadi kita fokus ke pembelian nih sekarang. Nah, ini sama ya, jadi disuruh ngisi sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Yang pertama itu Akurat akan menanyakan saat pembelian barang apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembeli. Nah, itu maksudnya misalkan nih bagian gudang, dia harus bikin form dulu atau ngajukan dulu nih, ngisi form supaya dia bisa request ternyata barang tersebut sudah habis. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu ada sistem permintaan barang atau form permintaan barang orang gudang itu, nah nanti bisa dicentang di sini. Kalau tidak ada ya ini nggak usah dicentang. Gitu. Nah, di sini saya gunakan. Apakah perusahaan Anda membuat PO, purchase order ke pemasok ya atau ke supplier? Nah, jadi maksudnya setiap perusahaan kan kadang ada yang dia kalau kita mau beli barang kan ada yang kita PO dulu atau langsung kita buatkan faktur seperti itu. Tapi kalau di perusahaan Bapak Ibu wajib kalau kita mau beli barang pokoknya kita harus terbitkan PO dulu nih. Nah, ini tinggal diaktifkan di sini. Tapi kalau nggak ada ya ini nggak usah dicentang. Di sini saya pakai PO ya. Nah, selanjutnya di sini dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain? Nah, jadi di sini kalau misalkan Bapak Ibu beli barang nih, ternyata untuk pengirimannya itu diproses oleh pemasok lain. Contohnya seperti forwarder. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada seperti itu, ya pengirimannya kita yang tanggung ya. Tidak usah dicentang di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya nggak usah centang karena saya tidak ada ditanggungkan ke pemasok lain. Oke, selanjutnya kita tinggal lanjut. Kita ke tahap nomor 5 yaitu persediaan. Nah, ini sama ya. Untuk persediaan kita sesuaikan lagi sesuai kondisi. Kemudian nanti kita tinggal isi ya. Jadi ini kita fokus ke persediaan sekarang. Apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Nah, di Akurat Online itu multi gudang. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak gudang, itu tinggal dibuat saja. Seperti itu. Tapi kalau gudangnya satu, ya ini tidak usah dicentang. Nah, karena di saya misalkan gudangnya ada 3 nih, ya saya harus centang. Gitu. Selanjutnya di sini, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada jenis satuan barang? Nah, seperti lusin, piece, dan kardus. Jadi ini tuh level dari satuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu satuannya lebih dari, maksudnya level satuannya lebih dari 1, nah itu di Akurat bisa. Jadi kita ada namanya multi satuan. Misalkan kita bisa jual piece itu kan satu piece ya. Terus kemudian kita bisa jual lusin. Nah, lusin itu kan kita udah masukkan. Satu lusin itu ada 12 piece. Seperti itu. Kemudian kita ada bisa masukkan lagi. Misalkan di contohnya ini kan kardus. Nah, kardus itu tinggal kita masukkan. Satu kardus itu ada berapa piece. Seperti itu. Nah, jadi Akurat itu bisa multi satuan. Dan multinya itu ada 5 level. Ya, di Akurat Online hanya 5 level tingkatannya. Seperti itu. Oke, di sini karena saya ada multi satuan ya, di sini saya pilih ya aja. Nah, lanjut di sini, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri produksi barang saat pembelian dan penjualan? Jadi maksudnya ini setiap perusahaan kan ada yang dia mencatat tuh nomor serinya. Jadi pada saat kita beli barang atau kita terima barang, itu kan kita biasanya catat nomor seri produksinya. Tergantung sih, di setiap perusahaan kan berbeda-beda. Ada yang pakai nomor seri, ada yang tidak. Contohnya biasanya sering yang dipakai tuh kalau dia jualan aksesoris seperti handphone, laptop, kan dia harus catat kan nomor serinya. Jadi kalau ada barang masuk, kita catat nomor serinya. Kemudian pada saat kita keluarin barang buat
kita ingin jual, kita bisa pilih nomor seri yang mana yang akan kita keluarkan. Sehingga nanti di Akurat itu ada reportnya. Jadi nomor seri mana yang sudah terpakai itu nanti bisa kelihatan di Akurat Online. Seperti itu. Karena di saya nggak ada nomor seri ya, saya nggak akan centang ya gitu. Jadi ini tinggal disesuaikan aja sih Bapak Ibu sekalian dengan di tempat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada namanya apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Jadi ini contohnya kayak produksi sederhana ya, saya bilang. Jadi ya sederhana itu ya berarti ya produksinya ya cuman satu kali proses gitu loh, ibaratnya simple. Nah di Akurat juga ada sistemnya, pencatatannya kita juga bisa. Nah itu nanti namanya pekerjaan pesanan atau yang kita sering bilang itu job posting lah, seperti itu. Jadi itu menggabungkan beberapa item menjadi satu barang. Ya misalkan Bapak Ibu punya barang A, itu terdiri dari barang 1, barang 2, barang 3. Nah, nanti itu tinggal kita gabungkan tuh menjadi satu barang gitu. Atau kita ingin pecah. Bapak Ibu punya satu barang tapi pengen dipecah nih menjadi beberapa item, misalnya 3 item. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau ada sistem produksi atau merakit di Akurat Online juga ada fiturnya. Nanti ini tinggal diaktifkan saja. Nah, karena saya ada perakitan ya, nanti kita tinggal centang gitu. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Ya ini di Akurat Online itu cuma 2 ya, jadi rata-rata atau FIFO ya, first in first out gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja nih dengan yang di Bapak Ibu, pakainya mau rata-rata atau FIFO gitu. Nah di sini saya gunakan rata-rata ya, ini contohnya saja gitu. Nah, kalau udah nanti tinggal dilanjut aja di sini. Nah, nanti di sini ada namanya akun perkiraan. Nah, ini langkah yang paling akhir ya. Akun perkiraan. Jadi Akurat ini membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya beban dan lain-lain. Seperti itu. Karena setiap perusahaan kan itu perlu namanya daftar akun atau akun perkiraan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan dalam membuat akun perkiraan, maka Akurat itu sudah sediakan. Nah, kalau kita centang, berarti nanti Akurat Online akan membuatkan akun-akunnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di perusahaan Bapak Ibu, dia udah punya cowok sendiri nih, atau saya punya akun perkiraan sendiri Pak, saya nggak mau pakai punya Akurat, nah ini nggak usah dicentang gitu. Jadi nanti itu yang akun yang punya Ibu atau Bapak, itu nanti kita bisa masukkan ke dalam Akurat Online gitu. Tapi kalau kita nggak punya, kita bingung cara bikinnya, ya udah kita pilih aja ya. Nah seperti itu. Dan tahap terakhir itu kita tinggal klik selesai saja. Nah di sini saya mau info dari ke tahap 1, 2, 3, 4 dan 5 ini bisa nggak sih nanti kita ingin perbarui. Contoh misalkan di bagian penjualan, tadi pas kita setup awal tuh saya butuh penawaran Pak, tapi ternyata nggak butuh penawaran, langsung faktur. Nah itu gimana sih cara ngeditnya atau cara memperbarui lah yang tadi saya bilang. Nah itu nanti bisa di dalam Akuratnya, nanti itu tinggal masuk saja ke modul pengaturan. Nah nanti aku akan contohkan Bapak Ibu sekalian. Jadi settingan yang di sini itu kita masih bisa perbarui ya, atau kita masih bisa rubah ya. Jadi jangan takut misalkan yang tadinya kita centang, wah nanti nggak bisa diaktifinnya lagi gimana nih. Nah itu masih bisa diubah. Oke, nah ini saya lanjut tahap terakhir itu akun perkiraan ya, tadi saya udah jelaskan. Selanjutnya kita tinggal klik selesai. Nah di sini kita tunggu ya Bapak Ibu, soalnya ini kita lagi proses create data. Kalau bisa ya internetnya pas lagi stabil, nah ini akan cepat sih. Tapi kalau misalnya internetnya lagi nggak stabil ya itu perlu agak beberapa waktu gitu. Nah ini kita tunggu aja ya gitu. Oke, sambil nunggu ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang tadi saya udah bahas tapi Bapak Ibu masih bingung, nanti langsung isi aja di kolom chat ya gitu. Nah ini sudah berhasil ya, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, selamat datang di Akurat Online. Nah nanti di sini Bapak Ibu bisa geser-geser nih. Nah nanti di sini bisa dipelajari nih tampilannya. Oh seperti ini ya, nanti ini bisa dipelajarin sendiri. Nah di sini kita tidak perlu tampilkan lagi. Nah jadi apa fungsinya kalau ini saya centang? Jadi nanti pada saat saya close Akuratnya, jadi nanti tampilan ini tuh
nggak akan muncul lagi ketika saya ingin masuk lagi ke dalam Accurate-nya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah paham ya ini dicentang saja sih, karena kalau nggak dicentang nanti dia akan muncul lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, tahap selanjutnya dia akan muncul seperti ini. Sebenarnya untuk Akurat Online ini itu ada namanya setup database ya. Jadi setiap master barang, supplier, pelanggan, barang itu sebenarnya kita bisa impor dari Excel. Nah, karena sesuai materi kita hari ini adalah cara membuat database, dan nanti untuk cara impor pelanggan atau impor barang dan jasa, nah nanti mungkin di lab selanjutnya ya, nanti kita akan buat bagaimana sih cara impor pelanggan, supplier, barang dan jasa di Akurat Online seperti itu. Nah, untuk tampilan ini langsung saya skip saja. Oke, nah selanjutnya Akurat Bapak Ibu sudah bisa digunakan nih. Nah, jadi di sini akan muncul dashboardnya. Jadi nanti setiap aktivitas Bapak maupun user-user yang input Accurate nanti di sini akan kelihatan gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa setting kegiatan mendatang di sini, jadwal atau jadwal meeting atau jadwal kirim PO lah, nanti jam sekian nanti bisa disetting di sini. Nah, nanti untuk tampilan laba rugi juga akan muncul di sini. Dan untuk dashboard ini kita bisa setting setiap user itu nggak harus kita munculin semua gitu. Nanti untuk tampilan widgetnya ini kita masih bisa hide atau kita bisa sembunyikan seperti itu ya. Jadi untuk dashboard ini cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung bisa gunakan Accurate-nya di sini. Nah, untuk modul-modulnya ini cukup banyak di sini. Ada yang pertama itu ada pengaturan dan perusahaan. Nah, dua fitur ini sih buat setting aja fungsinya. Nah, tadi saya akan jelaskan ya. Tadi kan saya udah centang-centang tuh yang ditanyakan oleh Accurate. Ternyata kalau saya mau rubah di mana caranya? Nah, nanti tinggal masuk ke sini aja. Pengaturan, kemudian di sini pilih preferensi. Nah, di sini ada fitur. Nah, nanti tinggal di sini cara rubahnya. Tadi kan saya centang penawaran nih, ternyata saya nggak butuh. Nah, ini tinggal saya centang saja. Seperti itu. Jadi buat setting-settingnya tadi ada di modul ini ya, preferensi, pilih fitur, nah nanti tinggal disesuaikan saja. Oke. Nah, untuk modulnya di sini ada namanya buku besar, kasbank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, smart link text, dan daftar laporan. Nah, ini modul-modulnya yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi database-nya kan kita udah buat nih, dan sekarang udah jadi nih database-nya. Di sini saya akan contohkan sedikit aja bagaimana cara bikin pelanggan, kemudian cara bikin faktur, cara bikin pembelian tuh gimana sih caranya, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit aja. Nah, di sini kalau mau bikin pelanggan ya Bapak Ibu tinggal masuk ke modul penjualan, kemudian tinggal pilih pelanggannya. Gitu. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja di sini kategorinya apa. Kemudian untuk namanya misalkan Bapak Jaya ya. Nah, Bapak Jaya. Nah, nanti tinggal disimpan di sini. Nah langsung kalau Bapak Ibu pengen lihat list pelanggannya yang warna hijau ini diklik ya. Seperti itu. Nah, dia akan muncul di sini. Yang tadi saya bilang nih, Akurat ini kalau pelanggannya ada banyak gimana Pak? Saya nggak mau masukin satu-satu. Nah, itu tadi ada bisa diimpor dari Excel. Nah, nanti caranya tinggal klik impor di sini. Nah, kemudian tinggal pilih impor dari Excel. Nah, untuk materi impor dari Excel ya mungkin nanti kita akan bahas di live streaming berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Karena di sini saya fokus di cara bikin database-nya tuh gimana. Nah, seperti itu. Nah, oke. Tinggal di close aja ini. Kita udah buat pelanggan, kemudian di sini kalau mau buat supplier ya masuk ke modul pembelian. Sorry, di sini pembelian. Kemudian pilih pemasok di sini. Nah, nanti di sini tinggal dimasukkan nama kategori pemasoknya. Misalnya kan saya pilih umum. Nah, suppliernya misalkan umur. Nah, di sini nanti tinggal diisi aja sesuai dengan yang di suppliernya, sorry. Nah, ini kita tinggal simpan. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih list aja di sini. Nah, ini untuk tombol yang warna hijau adalah list suppliernya ya. Nah, ini juga sama. Kalau suppliernya banyak, nggak mau masukin satu-satu, ya ini bisa diimpor dari Excel. Gitu. Untuk contoh formatnya itu sebenarnya Akurat sudah sediakan. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini contoh file. Nanti otomatis Akurat akan mendownload. Nah, kemudian nanti tinggal dibaca. Oh, untuk formatnya seperti ini gitu. Nah, ini saya close aja ya karena saya nggak akan bahas cara ngimpor ya.
kalau cara bikin pelanggan baru, supplier baru ya ini tinggal klik tambah aja gitu, gampang kan? Nah ini tinggal masukkan kategori, nama, bla 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 gitu. Oke. Di sini saya akan, nah cara bikin item baru gimana nih? Nah nanti di sini Bapak Ibu bisa gunakan masuk ke modul persediaan, kemudian pilih barang dan jasa gitu. Nah nanti tinggal dimasukkan di sini kategori barangnya apa. Misalkan kalau Bapak Ibu ada kategorinya ya, ada aksesoris, spare part, contohnya ada kategori apalagi gitu, nanti tinggal dibuat aja kategorinya. Di sini saya langsung pilih umum. Nah misalkan di sini saya jual, misalkan saya jualan handphone nih, di sini saya masuk barangnya iPhone X, iPhone 8 lah, contoh. Nah kemudian ini tinggal disimpan aja di sini. Nanti untuk kolom-kolom ini pembelian, saldo dan lain-lain. Nah nanti nih Bapak Ibu bisa coba pelajarin sendiri gitu, karena gampang sekali sih. Nah untuk satuannya di sini saya bisa bikin unit, nah, misalkan bisa langsung masuk ke unit. Nah ini kita simpan. Kemudian kalau kita mau lihat list barangnya, nanti tinggal diklik aja yang warna hijau ini. Nah seperti itu. Kalau mau bikin satu-satu ya tinggal dibuat saja di sini. Tapi kalau itemnya banyak, nah itu juga bisa diimpor dari Excel. Jadi nanti tinggal pilih Excelnya aja. Yang udah Bapak Ibu edit, maksudnya udah dirapikan ya di Excelnya, nanti tinggal pilih unggah di sini gitu. Nah ini untuk contoh filenya juga sama ada di sini ya. Saya nggak akan bahas cara impor karena nanti saya akan bahas mungkin di live streaming selanjutnya ya, cara impor database gitu. Nah selanjutnya ya Bapak Ibu tinggal jualan aja di sini. Kalau ada pembelian ya Bapak Ibu pembelian. Nah pembelian itu kan ada namanya dari PO, ada penerimaan barang, uang muka nih kalau ada DP, kemudian kalau ada faktur. Nah nanti di sini tinggal masukkan fakturnya. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu udah bayar, masuk ke pembayaran gitu. Yang nomor yang warna hijau ini ya untuk transaksi pembeliannya. Nah, kemudian kalau ada retur ya tinggal di retur saja. Nah di sini saya akan contohkan dengan simple bagaimana cara membuat pembelian. Nah ini langsung saya skip aja, saya nggak pakai PO, nggak terima barang ya, langsung saya masuk ke faktur pembelian. Nah di sini saya tinggal pilih. Nah ini nama customer yang tadi saya buat nih, Berkat Jaya Makmur. Nah di sini saya pilih iPhone 8. Nah untuk nomor fakturnya, nah ini tinggal dimasukkan. Kalau kita beli barang kan kita pasti dapat nomor faktur ya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di sini nomor fakturnya. Misalkan PI 1000 lah contohnya. Nanti ini tinggal pilih sama si barangnya. Nah belinya berapa nih di sini? Misalkan saya belinya lah. Nah harganya berapa? Misalkan harganya tadi iPhone 8 ya, misalkan harganya 5 juta lah sekarang saya buat. Nah seperti itu. Nah ini tinggal dilanjut. Nah kemudian ini tinggal tampilan cetaknya ya. Kalau mau dicetak tampilan invoice-nya, nah ini seperti ini adalah default dari Akurat Online. Jadi nanti kita bisa masukin logo di sini, kemudian kita bisa ganti lagi penamaannya ini. Jadi masih bisa dimodifikasi ya. Jadi kita udah sediakan default sih sebenarnya. Untuk defaultnya ini kalau menurut saya ini udah lumayan rapi sih. Dan kalau menurut saya ya nggak perlu diedit lagi. Tapi kan itu tinggal selera ya di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen nggak munculin kolom ini ya itu masih bisa lah dimodif. Nah, apabila pengen lihat list PO-nya yang warna hijau ini ya, ini diklik, nanti kelihatan list PO-nya yang udah kita buat. Nah, statusnya belum lunas. Tadi kan karena kita udah baru buat fakturnya, kita belum bayar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita udah bayar, maka kita harus tetap catat di Akurat Online-nya gitu loh. Walau kalau nggak dicatat ya tetap aja dia belum lunas. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Pembayaran pembelian. Nah, nanti di sini ada pembayarannya PT apa ya, suppliernya apa, misalnya Berkat Makmur. Nah, kemudian banknya pakai apa nih di sini, dia bayarnya misalnya pakai bank. Nah, nanti untuk nomor invoice yang mana ya yang mau dibayar, nanti klik ambil di sini. Nah, apabila klik ambil, nanti dia akan muncul semua nomor fakturnya. Karena di sini saya cuma bikin satu faktur, nah berarti ya dia otomatis tercentang gitu. Tapi kalau fakturnya banyak, ya nanti kita pilih yang mana nih yang mau kita bayar sesuai dengan yang faktur yang kita bayar gitu. Nah ini tinggal klik lanjut aja di sini. Nah ini jangan lupa nilai pembayarannya ini diklik, nah supaya ini sama ininya balance gitu. Nah nanti tinggal disimpan. Nah otomatis transaksi pembeliannya itu sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah untuk kita tinggal cek stoknya aja di sini. Nah nanti di stok ini dia ada muncul di sini 3 gitu. Yang tadinya kan barangnya itu 0, tadi saya beli 3, nanti otomatis stoknya juga bertambah gitu. Karena Akurat Online ini adalah semua modul ini saling integrasi
ya. Jadi saling berkaitan gitu. Kalau kita beli barang ya stok pasti akan nambah. Kalau kita jual pasti stok akan berkurang. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya, nah ini tinggal kita bikin laporan penjual, laporan penjualan lagi transaksi penjualannya. Nah, di sini kita tinggal sebenarnya banyak nih untuk alur-alurnya ya, tapi di sini saya skip aja. Untuk jualannya saya langsung bikinin faktur, pokoknya bikinin bond lah ya. Bapak Ibu tinggal pilih nama customernya. Nah, ini tadi Bapak Jaya. Kemudian di sini ada yang namanya kita jual iPhone 8 Plus yang tadi ya. Nah, di sini di Akurat Online tuh enaknya kita bisa tahu gitu loh, stok yang di gudang tuh berapa. Nah, di sini 3 gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah, di sini saya misalnya mau jual 2 ya. Jadi harganya itu kan 5 juta ya. Misalkan saya jual di sini 6 juta Bapak Ibu sekalian. Masukkan di sini. Nanti di sini klik lanjut. Nah, kemudian kalau pengen lihat tampilan printoutnya, nah bentuknya seperti ini. Ini kan, ini udah lumayan rapi nih. Nanti bisa dimasukkan logo di sini, logo perusahaan kita. Nah, untuk nama-nama ini masih bisa dihilangkan. Atau Bapak Ibu nggak perlu kode barang, saya mau nama barang aja. Nah, ini bisa dihilangkan intinya. Ya, jadi masih bisa dimodifikasi. Nah, kalau pengen lihat listnya di sini, ya pokoknya yang tombol warna hijau ini adalah list transaksi apa yang kita udah buat gitu. Nah, di sini tinggal klik. Nah, statusnya belum lunas karena kan kita baru buatkan tagihan ke customernya. Nah, kemudian customernya bayar nih. Nah, kita tinggal masuk ke penerimaan penjualan. Kemudian kita tinggal pilih nama customernya. Selanjutnya dia bayarnya pakai apa nih. Nah, di sini karena saya belum buat akun banknya ya. Nanti untuk akun banknya ini buatnya di akun perkiraan Bapak Ibu sekalian. Cara menambahkannya. Ya, di sini kan saya cuma ada satu bank aja ini sini. Saya pilih bank ini aja. Kemudian di sini kita ambil. Nah, ini konsepnya sama, bener-bener sama banget, mirip sama pembelian. Jadi kalau customernya bayar tuh kita pilih nomor faktur mana yang dia bayar gitu. Kalau kita beli barang kan kita juga pilih nomor faktur mana yang kita sudah bayar. Ini hanya kebalikannya saja. Nah, ini tinggal klik lanjut. Kemudian di sini tinggal hitung nilai pembayarannya di sini. Nah, kemudian kita tinggal simpan. Maka otomatis transaksi pembelian dan penjualannya itu sudah dicatat di Akurat Online. Nah, sehingga kita tinggal lihat di sini barang dan jasanya. Nah, kita ke list, kita lihat stoknya. Oh, sisa 1 barang. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita tinggal lihat dari sisi reportnya Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya sudah buat saya udah buat transaksi pembelian, kemudian saya udah jual barang. Nah, sekarang kita langsung buat ke laporannya nih. Saya pengen lihat saya untung berapa. Nah, kebanyakan kan orang yang masih manual kan itu sulit kan buat cek. Sebenarnya saya ada jualan banyak nih, tapi saya tuh nggak tahu untungnya berapa gitu. Nah, kalau pakai Akurat tuh enak. Bapak Ibu udah nggak usah ngurusin saya untung berapa gitu loh. Intinya tinggal catat aja beli barangnya apa, kemudian jual barangnya apa gitu kan. Nah, nanti tinggal dicatat di sini. Tinggal dilihat di reportnya. Nah, di reportnya ini ada namanya laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah real time. Jadi kita bisa filter sebenarnya mau bulanan, tahunan, atau per hari ini aja. Nah, saya contohkan per hari ini tanggal 17. Nah, ini tinggal dicentang. Nah, nanti otomatis dia akan muncul. Nah, ini untuk tampilan laba ruginya Bapak Ibu sekalian ya. Penjualannya sekian ya, beban pokok penjualan, dan ini untuk laba kotornya. Nah, ini untung kita. Nanti kelihatan semua di sini, dan ini real time ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa diekspor dalam bentuk PDF kalau nggak Excel. Seperti itu ya, kalau mau disimpan dalam bentuk PDF atau di Excelin juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk laporan penjualannya juga udah otomatis di sini. Ada laporan penjualan di sini cukup banyak ya. Saya nggak akan bahas satu-satu ini karena memakan waktu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya pilih yang ini aja deh, yang simpel. Penjualan, laporan penjualan. Nah, di sini per pelanggan ya. Nah, di sini saya pilih ini aja. Nah, kemudian kita tampilkan di sini. Nah, nanti tampilannya bentuknya seperti ini. Nah, kalau nggak mau table, kan ada kolom-kolomnya gini kan. Nah, ini tinggal dimodifikasi aja. Nanti di sini tinggal masuk ke analisa di sini. Nah, ini tinggal disimpan. Nanti tampilannya bentuknya seperti ini. Nah, untuk report penjualannya, dan untuk report pembeliannya pun sebenarnya juga sudah ada Bapak Ibu sekalian di sini. Bapak Ibu tinggal masuk ke laporan pembelian di sini. Nah, ini banyak nih, tinggal dipilih laporan pembelian berapa. Seperti itu. Oke, gampang kan Bapak Ibu sekalian cara bikin database, kemudian cara pakainya. Itu sebenarnya Akurat tuh gampang banget, atau user friendly ya. Jadi nggak harus yang punya
keahlian khusus gitu loh untuk pakai Accurate sebenarnya gitu. Karena untuk jurnal itu udah dari Accurate-nya gitu. Kita hanya butuh penginputan datanya. Nah, tapi untuk penginputan datanya itu kita harus benar-benar tepat gitu sesuai modulnya gitu. Jangan kebalik, kalau kita input pembelian nanti inputnya di penjualan. Nah, itu kan sama aja nanti. Oke. Paling cukup sekian ya live streaming hari ini, yaitu bagaimana cara membuat database di Accurate Online, kemudian cara pakainya. Nah, itu kan gampang banget Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dengan yang tadi saya sudah ajarkan ke Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya cek dulu ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nah nanti saya akan bantu jawab. Tapi kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, nah nanti saya coba akhiri untuk menjelaskan cara bikin database-nya ini. Nah, di sini saya coba cek dulu. Oke ya, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya coba tutup dulu aja Accurate-nya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ke PowerPoint ya. Enggak, materinya sih sudah habis Bapak Ibu sekalian, tapi kita ke PowerPoint. Masih ada PowerPoint yang harus saya info ke Bapak Ibu sekalian. Oke, nah di sini saya lanjut ke PPT-nya ya. Nah, ini untuk PPT yang tadi ya, saya ulangin lagi. Apabila Bapak Ibu ingin daftar di Accurate Online, nah ini saya udah berikan linknya. Nah, itu di bit.ly/yuk coba Accurate. Nanti ini tinggal di coba saja gitu, disimpan boleh atau ingin dipoto juga boleh linknya. Nah, nanti untuk apa aja yang harus diisi ya di sini tinggal masukkan nama, email sama nomor telepon. Nah, saran dari saya harus pakai email perusahaan ya, supaya nanti kedepannya tuh lebih gampang buat verifikasi dan lain-lain, intinya gitu. Oke ya, untuk daftar akun itu gampang ya. Kemudian untuk bikin database tadi kan juga gampang banget caranya. Selanjutnya ke slide selanjutnya di sini, oke. Ini saya infokan bahwa kita itu ada dua untuk di Accurate ini, ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang di Bandung, itu ada alamatnya sendiri di sini ya. Yang kemudian kalau untuk yang di Jakarta, itu juga kita ada infonya sendiri. Kalau ingin tanya-tanya atau ingin kepoin nih Instagramnya, nah ini tinggal di follow aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga kalau ingin mengkepoin Instagram yang di Bandung ya ini tinggal di follow aja. Jadi kita sering update sih kayak apa ya namanya, kayak promosi atau ada fitur-fitur baru. Nah, itu kita sering update di IG Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kemudian kita ada Facebooknya juga, di Bandung juga ada Facebooknya. Selanjutnya di sini untuk websitenya kita juga ada ya di Jakarta di abckotaraya.id. Nah, nanti di situ ada info-info lah mengenai Accurate. Atau pengen presentasi, nah di situ juga bisa nanti daftar di situ. Kemudian untuk di Bandung pun juga ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk kontak asnya ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tanya-tanya, nah nanti ini bisa dihubungi saja, gitu kurang lebih. Dan ini yang terakhir, ini adalah nomor telepon saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Bapak Ibu ada ingin yang ditanyakan nih mengenai Accurate atau konsultasi lah, Pak saya mau pakai Accurate tapi saya mau konsultasi dulu, boleh nggak? Itu boleh, silahkan. Seperti itu. Atau pengen presentasi produk nih, Pak saya mau dijelaskan fitur-fiturnya Accurate Online seperti demo produk, nah itu juga bisa seperti itu. Atau ingin tahu lebih lanjut lagi nih mengenai Accurate, nah nanti di sini tinggal hubungi saya aja, ini ya di nomor telepon saya dengan Ervan Maulana. Kemudian di sini ada nomor telepon saya ya, nanti tinggal di save aja, dan ini ada email saya gitu. Oke, cukup sekian materi hari ini ya mengenai live streaming hari ini. Dengan tema atau dengan judul lah ya, cara membuat database di Accurate Online dengan mudah. Nah, gitu. Nah, apabila kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan ya, di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa kita juga sering live setiap seminggu tuh 2 kali gitu. Setiap hari Selasa dan hari Kamis, untuk jamnya jam 2 Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di setiap live itu pasti kita akan kasih tutorial lah tentang Accurate Online. Intinya kita bahas Accurate Online seperti itu. Oke, paling saya akhiri aja ya Bapak Ibu sekalian live streamingnya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.